Pada zaman dahulu kala, di sisi bantaran Sungai Kebar di bagian utara Suriah, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Imron dan istrinya Siti Elizabeth. Imron alaihissalam berasal dari keturunan Nabi Harun alaihissalam, salah satu bagian dari suku Lewi. Imron adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, yaitu Bani Israel yang dulu dibuang ke negeri Assyria di bantaran Sungai Kebar. Nama Nabi Imron diabadikan dalam sebuah surah di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah yang ketiga setelah Al-Baqarah. Pada zaman itu, Bani Israel terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Bani Israel yang berdiam di Kanaan yang disebut Yehuda, cikal bakal lahirnya agama Yahudi. Kemudian Bani Israel yang berdiam di bantaran Sungai Kabur sebagai cikal bakal lahirnya agama Kristen Ortodoks. Lalu yang ketiga adalah Bani Israel yang berdiam di Nusantara yang disebut 10 suku Israel yang hilang, yang mayoritas penduduknya masih taat kepada Allah dan tetap memegang teguh agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Islam. Nah, di tepi Sungai Kebar itulah Nabi Imron alaihissalam hidup bersama istrinya Elizabeth. Walaupun pada akhirnya hingga ajal menjemput beliau, Bani Israel di sana tetap tidak mau mengikuti seruannya. Diceritakan, setelah sekian tahun menikah, akhirnya Elizabeth mengandung anak pertamanya. Dia pun bersyukur dan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 35. Dan ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berdoa kepadamu, apa yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah dariku, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Dengan doa itu, Elizabeth mengharap agar bayinya nanti adalah laki-laki yang dapat meneruskan dakwah Islamiyah ayahnya, yakni Nabi Imron alaihissalam. Namun justru Elizabeth melahirkan anak perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Lalu Elizabeth berkata, "Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Setelah putrinya lahir, maka tak lama kemudian Nabi Imron dan istrinya meninggal dunia, hingga tinggallah Siti Maryam sendirian sebagai anak yatim piatu. Siti Maryam kecil kemudian diperebutkan untuk diangkat sebagai anak oleh penduduk di sana. Tapi Allah tidak ingin Siti Maryam tersesat oleh karena orang tua angkatnya itu, sehingga Allah mengutus Nabi Zakaria untuk mengasuh dan membesarkannya. Dan Allah senantiasa mengajarkan ke dalam kolbu Siti Maryam ilmu agama dan hikmahnya sebagai rezeki yang terbaik di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 37. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Setelah itu Allah kemudian menganugerahi Nabi Zakaria seorang putra bernama Yahya. Di dalam Injil disebut Yohanes Pembaptis, dan menjadi adik angkat Siti Maryam, dan Yahya tentunya juga sebagai paman Nabi Isa alaihissalam. Ketika Maryam beranjak dewasa, pada suatu hari malaikat Jibril mengabarkan tentang kehamilannya yang membuat Maryam terkejut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 46-47. Ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Dia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki.
Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Maka hamillah Siti Maryam, dan disinilah ujian terbesar diberikan Allah kepadanya, yang membuat dirinya harus pergi jauh dari kampung halamannya karena malu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 22, "Maka dia mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh." Setelah melahirkan, Allah memerintahkan Siti Maryam untuk kembali ke kampung dan memperlihatkan bayinya itu kepada seluruh penduduk desa, yang justru membuat seluruh pemuka agama dari suku Bani Harun menghinanya karena dianggap hamil di luar nikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 27-28. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai Maryam, saudara perempuan dari sesama Bani Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangainya, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Maryam kemudian menyuruh kaumnya untuk bertanya langsung kepada bayinya itu, hingga akhirnya sang bayi berbicara sendiri di depan suku bangsanya sebagai bukti bahwa kelahirannya adalah kuasa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 29-30, "Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka kaumnya berkata, 'Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?' Dia atau Isa berkata, 'Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab, dan dia menjadikan aku seorang nabi.' Sejak saat itu kaumnya mulai percaya kepadanya bahwa bayi Maryam adalah kehendak Allah, dan menerimanya hidup di tengah-tengah mereka kembali. Hingga tak terasa waktu, Isa putra Maryam telah beranjak dewasa, dan sudah waktunya Siti Maryam harus berpisah dengan putranya atas perintah Allah. Sementara itu di belahan dunia lain di Nusantara, di sebuah pulau yang dahulu bernama Luwuk, hiduplah seorang laki-laki bernama Yusuf dari keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Setiap malam Yusuf selalu bermimpi tentang seorang wanita cantik keturunan Nabi Harun yang hidup di sisi Sungai Kebar, wilayah tempat sebagian Bani Israel berdiam. Seolah ada perintah untuk dirinya untuk menjemput wanita itu. Yusuf pun bertanya kepada para tetua-tetua di negerinya tentang mimpinya itu. Lalu dibukalah kitab Taurat Lagaligo, maka ditemukanlah sebuah nubuat yang tertulis bahwa akan datang seorang wanita berpakaian mewah yang dikawal ribuan tentara malaikat langit. Lalu Yusuf pun bergegas ke sana bersama beberapa pemuda dari sukunya. Layar pun dikembangkan dan pinisi pun meluncur di atas lautan luas menuju ke negeri yang jauh. Sesampainya di negeri tujuan, Siti Maryam pun telah menunggunya di sana. Isak tangis perpisahan antara ibu dan putranya memecah dalam pelukan kasih sayang. Sejak saat itu, Nabi Isa alaihissalam berada dalam perlindungan dan didikan pamannya, Nabi Yahya alaihissalam. Maka berangkatlah Siti Maryam bersama Yusuf ke Nusantara, negeri yang diberkahi Allah sebagai tanah yang dijanjikan Allah kepada keturunan Yakub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 16, "Dan ceritakanlah kisah Maryam yang tertulis di dalam sebuah kitab, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur. Sesampainya di Nusantara, mereka berdua pun menjadi pasangan suami istri yang bahagia, dan dari keturunannya kelak akan lahir raja-raja besar di tanah Luwuk. Di antara mereka akan melahirkan seorang perempuan bernama Siti Aminah yang menikah dengan laki-laki bernama Abdullah dari keturunan Hasan bin Ali. Lalu dari keduanya lahir seorang bernama Yusuf, seorang penggembala kambing yang melanglang buana menggembala dari Luwuk ke Pulau Jawa hingga ke benua Afrika. Dan dari Siti Maryam dan keturunannya masih ada waktu berabad-abad lamanya dalam mencampur tetesan perkawinan antar seluruh suku-suku di Nusantara hingga melahirkan seorang putra akhir zaman, Al-Mahdi. Berikut salah satu bait dari kitab Jayabaya. "Wusnya mengkana winarni lami-lami ape putra, jalu apekik putrane apanta,
sampun diwasa ingadukan Raja Pagedongan, tanah hipun langkung arja kang negara. Terkisahkan bahwa kelak di akhir zaman, Sang Prabu Jayabaya punya putra lelaki yang tampan. Sesudah dewasa dijadikan raja yang agung, sangat makmur negaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab Yesaya atau Nabi Yesaya, sebab seorang putra akan segera lahir, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut-sebut orang hingga akhir zaman. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan menurut hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.